Sebuah universitas di Depok, Jawa Barat membuka program khusus untuk penyandang disabilitas. Di sini para mahasiswa diajarkan beragam ilmu, termasuk membuat desain, belajar komputer, dan kesenian. Menyandang predikat mahasiswa dambaan banyak orang. Pergi ke kampus, belajar ilmu pengetahuan, juga kemandirian. Di Politeknik Negeri Jakarta di kawasan Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, mahasiswa-mahasiswa sibuk menimba ilmu. Namun di sini ada yang berbeda. Sekelompok mahasiswa di kampus ini tergolong istimewa. Mereka mahasiswa berkebutuhan khusus. Untuk berangkat sekolah, sebagian besar dari mereka diantar orang tua. Di Indonesia, inilah satu-satunya perguruan tinggi yang menerima mahasiswa berkebutuhan khusus. Nama program studinya Manajemen Pemasaran, diresmikan tahun 2011. Kini jumlah mahasiswanya 72 orang. Bacakan dengan keras dan jelas. Ya. Keras dan jelas. Perilaku pribadi membantu dan mengambil piring. Perilaku pribadi apa? Perilaku pribadi. Ya. Untuk proses pembelajaran di 2 semester awal, mahasiswa akan melewati kelas observasi. Baru pada semester ketiga, mahasiswa dikelompokkan ke dalam 4 konsentrasi pelajaran. Tentu disesuaikan dengan kemampuan dan bakat tiap mahasiswa. Untuk menempuh pendidikan di sini, tiap mahasiswa dikenakan biaya 8 juta rupiah per semester. Di kampus ini ada 2 jenjang, Diploma 2 dan Diploma 3. Tahun lalu ada 13 mahasiswa Diploma 2 yang diwisuda. Karena mereka ini lebih ke konkret ya. Kita mengobservasi bahwa anak-anak kebutuhan khusus itu, khususnya anak-anak autism, retardasi ringan dan slow learner, itu lebih ke yang konkret. Karena mereka kurang memahami dan tidak paham mengenai hal-hal yang abstrak. Kalau lebih teori itu hal-hal yang absurd bagi mereka. Jadi kita mengajarkan bagaimana konkretnya. Tujuan pembelajaran memberi bekal hidup bagi mahasiswa, termasuk dalam hal kemandirian. Untuk itu, komposisi belajarnya pun disesuaikan, yaitu 25% teori dan 75% praktik. Seperti kelas konsentrasi desain grafis. Di kelas ini, mahasiswa diajarkan membuat berbagai karya desain. Ada juga kelas konsentrasi komputer, yang diajarkan seperti memasukkan data dan mengetik. Setiap mahasiswa dibekali porsi materi yang berbeda, tergantung kemampuan masing-masing mahasiswa menangkap apa yang disampaikan dosen. Karena kualitas mereka tuh tidak semua sama dalam satu kelas. Kalau kita beri materi yang lebih tinggi, kesian yang belum memahami itu. Ini ya, namanya apa? Entity. Hubungan entitas. Maksudnya apa sih hubungan entitas? Kalau hubungan kan Mengajar mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan teknik tersendiri, karena mereka sangat beragam. Ada yang mengalami autisme, yaitu gangguan perkembangan sehingga sulit berkomunikasi. Ada juga yang mengalami low learner, yaitu mahasiswa dengan kemampuan intelektual yang rendah. tuh lihat kamera. Namun, beragam manfaat di perguruan tinggi telah mereka petik. Belajar e-commerce, database, kayak jualan seperti online itu dijual seperti kayak perdagangan. Kayak ini, kayak misalnya contohnya kayak HP, TV, dan lain-lain sebagainya. Mengajar mahasiswa berkebutuhan khusus butuh ekstra ketekunan dan kesabaran.
Setiap kelas diisi antara 15 hingga 20 mahasiswa, diajar oleh seorang dosen. Dan 17 pengajar di kampus ini harus paham karakter masing-masing mahasiswa. Mengajar mahasiswa berkebutuhan khusus tak membuat para dosen lelah untuk terus mengajar. Pertama ya tadi saya senang mengajar, yang kedua mudah-mudahan jadi amal jariah aja gitu, supaya ya mudah-mudahan ada inilah sebagai ladang amal di sini gitu, membantu anak-anak yang seperti ini gitu. Dan ini sebenarnya membuat saya juga banyak jadi pribadi yang lebih bersyukur gitu. Tak hanya belajar di dalam kelas, para mahasiswa juga belajar di luar ruangan, seperti saat praktik berjualan. Mahasiswa menjual berbagai makanan kepada para orang tua yang menunggu anak-anak mereka di kampus ini. Dengan praktik ini, mahasiswa belajar mulai dari menghitung laba hingga memasarkan produk. Bakwannya 1, tahu isi 1. Di sini ada juga praktik seni, seperti yang dilakukan mahasiswa konsentrasi kesenian ini. Mereka tengah belajar seni teater. Termasuk Arya. Soalnya sih pelajarannya gampang ya. Nggak ribet, pelajarannya gampang. Kalau di teater itu khususnya ya ada olah tubuh, olah vokal, olah rasa, pikir, sukma. Semua proses ini tak hanya butuh peran aktif dosen dan mahasiswa, tapi juga orang tua. Seperti Indah, orang tua Arya. Kenyataan bahwa putra keduanya terlahir berbeda tak membuatnya terpuruk. Ia justru semakin semangat mendampingi putranya agar bisa mandiri. Arya mengidap Sotos Syndrome. Sotos Syndrome adalah kelainan genetik langka dengan pertumbuhan fisik yang berlebihan. Pengidap Sotos Syndrome juga memiliki kemampuan intelektual yang rendah. Pilihan untuk menyekolahkan Arya hingga ke bangku kuliah, Indah nilai tepat. Arya menunjukkan perkembangan yang positif. Semester 3 ini kan dia diarahkan untuk jurusan apa yang paling cocok sama dia. Dia diarahkan ke seni. Nah, saya mengharapkan memang dari sini Arya bisa tergali potensinya. Karena ini sifatnya vokasi kan, udah ke arah keterampilan apa yang memang dia kuasai. Kalau dia diikutkan sekolah umum yang kayak ada komputer, sementara dia nggak suka komputer, dia nggak akan berkembang. Di Indonesia, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada sekitar 1,1 juta anak dan remaja berkebutuhan khusus. Dari jumlah itu, 46.000 diantaranya mengenyam pendidikan di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Dan kini jenjang pendidikan yang lebih tinggi telah terbuka untuk mereka. Di perguruan tinggi ini mereka menyandang status mahasiswa. Apsari Retno, Ari Priambodo melaporkan untuk NET.